Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Perumnas 1 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan pembahasan tentang nafaqah dari kitab Takrib karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafaqatu zaujati, dan adapun nafkahnya seorang istri. Kemarin sudah kita bahas sebab kewajiban nafkah itu karena nasab, hubungan darah. Yang kedua karena pernikahan. Yang ketiga karena kepemilikan. Nah, istri ini termasuk, istri ini tadinya orang lain. Tidak ada kewajiban bagi kita para suami menafkahinya. Begitu kita menikahinya, langsung ada kewajiban menafkahi, walaupun istrinya lebih kaya dari suaminya. Bahwa nanti dalam perjalanannya si istri mengikhlaskan untuk tidak dinafkahi itu persoalan lain. Tapi secara prinsip, begitu menikah, kewajiban suami adalah menafkahi istri. Wa nafaqatu zaujati, dan adapun menafkahi seorang istri, al-mumkinati min nafsiha, yang telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, maksudnya sudah berkenan untuk digauli oleh suaminya, wajibatun wajib. Jadi kalau seorang istri sudah berkenan menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka kewajiban seorang suami adalah menafkahinya. Oh, berarti kalau seorang istri belum menyerahkan dirinya kepada suaminya belum wajib menafkahi, belum. Itu pernah terjadi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan saat itu beliau belum serumah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha.
baru serumah itu setelah Siti Aisyah itu kira-kira usia 14 tahun ke atas, 14 tahun jalan 15 tahun kedua hijrah. Disitulah baru mulai ada kewajiban nafkah. Sebelum itu tidak ada kewajiban nafkah. Bahwa kemudian seorang suami tetap ingin berbuat baik itu bagus, namun kewajiban nafkah belum ada. Itu seperti itu. Makanya mohon maaf ya, kalau ada seorang istri pore itu pergi dari rumah tanpa seizin suami dan tidak melaksanakan kewajibannya kepada suaminya, maka berbanding lurus dengan ketiadaan kewajiban istri pada suami, berarti tidak ada kewajiban suami pada istri dalam bentuk nafkah. Walaupun ada beberapa suami dengan kebaikannya, dia tetap terus memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istrinya tidak menunaikan kewajibannya. Tapi secara ilmu dasarnya itu berbanding lurus dengan hak itu ya kewajiban. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Al-Baqarah ayat 228 itu, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Jadi kalau kewajiban suami pada istri penuh, maka kewajiban istri pada suami juga penuh. Kalau kewajiban suami pada istri separuh, maka kewajiban istri pada suami juga separuh. Kalau suami tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri, istri berhak melepaskan diri dari suami tersebut. Itu rumusnya itu. Dan itu berlaku sebaliknya. Ketika istri tidak melaksanakan kewajiban pada suami, maka suami juga tidak berkewajiban menafkahi istri dalam hal ini. Itu dalam konteks hak dan kewajiban yang seimbang. Tentu saya ulang, dalam kehidupan berumah tangga kita jangan kaku-kaku amat. Ini kan bahasa hitam putihnya, bahasa hukumnya. Karena bagaimanapun juga dalam berumah tangga itu ada namanya al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Itu juga mesti dipakai, itu seperti itu. Dalil wajibnya seorang suami menafkahi istrinya adalah yang pertama, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa. Surah An-Nisa surah keempat ayat 34. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim." Hingga akhir ayat. Ar-rijalu, kaum lelaki itu adalah qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi kaum wanita. Suami yang baik menurut Al-Qur'an, kalau merujuk pada ayat ini, suami yang baik adalah suami yang qawwam, bukan suami yang imam. Saya ulang ya. An-Nisa ayat 34 ini menyebutkan bahwa suami yang ideal atau suami yang baik itu bukan suami yang imam, tapi suami yang qawwam. Apa bedanya imam dengan qawwam? Kalau imam dari kata amam, pokoknya dia di depan aja. Jadi biasanya suami model begini, dia merasa yang penting saya sudah berusaha menjadi pemimpin, nafkah udah saya cukupi, terus soal perasaan istri, sakit hatinya istri nggak peduli, udah cuek dia. Beda dengan qawwam. Kalau qawwam itu dia seorang pemimpin yang mau dan mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar serta terus menerus. Karena biasanya orang Arab itu kalau mengerjakan sesuatu dengan redaksi qoma yaqumu aqama yuqimu, qoma bi, itu biasanya artinya dia melaksanakan tugas itu dengan baik dan benar serta terus menerus. Makanya sholat itu Allah tidak menggunakan redaksi wa yaf'aluna shalah, tapi Allah menggunakan redaksi wa yuqimuna shalah. Itu orang yang mau melaksanakan sholat dengan baik dan benar serta terus menerus. Nah, suami yang baik itu suami yang qawwam, suami yang mau dan mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar serta terus menerus. Itu namanya suami yang qawwam namanya. Makanya dikatakan dalam ayat ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau dulu Nabi, prakteknya Nabi kita Muhammad SAW, beliau sebagai seorang suami tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan istrinya dalam pengertian nafkah zahir,
semata-mata nafkah batin, tidak hanya itu. Tapi bahkan beliau membantu urusan rumah tangga istrinya. Beliau kadang membantu urusan rumah tangga istrinya. Kadang beliau mendengarkan curhatan istrinya, itu Nabi itu. Nah, kadang ya bercanda dengan istri. Pokoknya cairlah Nabi itu. Sebagai qawwam itu namanya. Itu sebab sehingga kita mungkin pernah tahu bagaimana Siti Sofia radhiyallahu anha curhat kepada Nabi dan Nabi mau mendengarkan. Dan beliau tidak berkata, udah curhat sama Allah aja, enggak begitu. Beliau dengerin itu. Nah, demikian juga ketika kemudian ada keperluan rumah tangga, kata Siti Aisyah, Nabi sering membantu urusan rumah tangga. Ya kalau bahasa sederhana ya kadang ya di dapur, kadang ya di sumur, kira-kira gitulah. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi itu namanya suami yang qawwam namanya. Suami yang qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Tapi dalam ayat ini ada dua syaratnya kalau lelaki ingin menjadi pemimpin. Apa syaratnya? Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada dua syaratnya kalau suami ingin menjadi pemimpin bagi seorang wanita. Yang pertama, dia harus punya kelebihan dari wanitanya, dari istrinya. Dan yang kedua, dia harus punya kemampuan menafkahi dari hartanya. Nah, kata para ulama, secara sunnatullah ini sebab akibat yang Allah buat ya. Hukum kausalitas sebab akibat yang Allah buat. Secara sunnatullah, di sisi mana seorang suami tidak punya kelebihan dari istrinya, di sisi itu dia tidak bisa jadi pemimpin. Saya ulang ya. Di sisi mana seorang suami tidak punya kelebihan, secara sunnatullah di sisi itu dia tidak bisa jadi pemimpin. Contoh, saya mungkin pernah cerita di sini ya. Saya punya kawan Pak Haji, seorang ustadz di Jepara, nikah dengan seorang pengusaha mebel dari Jepara. Ya dibandingkan pengusaha mebel ustadz berapalah income-nya dibandingkan dengan pengusaha. Sehingga istrinya itu ngomong sama suaminya, "Wes Mas, kamu dakwah aja udah. Nafkah keluarga, kebutuhan keluarga aku yang handle," kata istrinya. Saya mau tanya, kira-kira yang mimpin ekonomi istrinya apa suaminya kira-kira? Istrinya. Wong duit istrinya kok. Jadi di sisi mana suami tidak punya kelebihan, di situ dia gak bisa jadi pemimpin. Dulu sewaktu saya masih jadi kontraktor, masih ngontrak maksudnya Pak Haji itu. Itu saya punya tetangga dulu, masih punya tetangga dulu. Nah, tetangga saya ini istrinya itu satpam. Jago karate Pak Haji. Satpam jago karate. Suaminya terkenal bapak rumah tangga. Tukang belanja, masak, nggak pakai macak dan manak tapi ya cuman masak gitu. Terkenal makanannya enak, ngepel, nyapu, wah pinter itu si bapak ini. Maaf ya, seandainya ada maling masuk ke dalam rumahnya, yang maju kira-kira istrinya apa suaminya kira-kira itu? Iya, paham maksudnya? Karena yang jago karate itu apa? Istrinya. Wah, di sisi mana suami tidak punya kelebihan, di situ suami nggak bisa jadi pemimpin, nggak bisa. Itu sunnatullahnya itu. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Tapi ingat, istri yang solihah, sebetapapun dia punya banyak kelebihan dari suaminya, dia akan tetap menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga. Itu kata kuncinya. Karena di Al-Baqarah ayat 228 itu, dalam struktur organisasi tetap pemimpinnya adalah suami. Jadi istri yang solihah, saya ulang, istri yang solihah, sebetapapun dia punya kelebihan dari suaminya, dia tetap harus menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga. Itu dasarnya. Terus yang kedua berkaitan dengan nafkah. Non sewu nggih, seorang suami itu kalau masih mau memberikan nafkah walaupun semampu-mampunya lah istilahnya gitu, itu dia memiliki izzah, dia memiliki qawamah, dia memiliki kemuliaan di mata istri dan anaknya, dia punya kekuatan, kemuliaan di hadapan istri dan anaknya.
Dan umumnya kehormatan seorang lelaki itu jatuh ketika dia sudah tidak mau lagi memberikan nafkah kepada istrinya. Maka ini konsep Quran, gitu. Dalam konsep Al-Quran itu, kalau kita baca surah At-Tolak ayat 7 itu, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seseorang itu, seorang suami dalam konteks ayat ini, itu tetap menafkahi istrinya berdasarkan kelapangannya. Jadi kalau suami uangnya gagah, ya kalau ngasih istrinya yang bagus lah. Jangan pelit-pelit kira-kira gitu. Kalau duitnya lagi gagah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Menariknya berikutnya, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu illa ma ataha. Dan barang siapa di antara para suami itu yang disempitkan rezekinya, lagi enggak gagah nih duitnya, udah pensiun misalnya gitu ya. Maka kata Allah, hendaklah dia tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi seorang suami itu jangan buru-buru berkata, "Mah, aku udah pensiun, aku udah angkat tangan, aku enggak bisa nafkahi kamu lagi." Mah, jangan begitu. Tapi perintah Allah, hendaklah dia tetap berusaha menafkahi istrinya, tentu semampunya. Karena Allah tidak bebani orang di luar kemampuannya, di luar apa yang Allah berikan kepadanya. Ini juga merupakan isyarat bahwa seorang istri dilarang menuntut suami di luar kemampuannya. Itu rumusnya itu. Jadi ketika suami uangnya masih gagah, hendaklah dia peduli memberi nafkah ke istrinya dengan lapang. Nah, sementara kalau uangnya lagi sempit, suami tetap berusaha menafkahi istrinya walaupun dengan kesempitan rezekinya itu. Dan dalam hal ini istri dilarang menuntut suami di luar kemampuannya. Jadi dalam keadaan rezeki sempit, dalam keadaan sempit itu saja Allah masih suruh tetap berusaha menafkahi. Karena di sini istri melihat, wah bojoku rek, suamiku berusaha berjuang untuk menafkahi aku. Oh bapak, ayah, papa walaupun begitu dia berusaha menafkahi ibuku. Disitulah izzah seorang suami ada. Disitulah qawamah, kepemimpinan seorang suami itu tegak. Ya walaupun semampunya, tidak ada masalah. Ma, kan kamu udah ngerti aku udah pensiun, ma. Uangku nggak segagah dulu lagi, ma. Ya harap maklum ya, semampu-mampuku, ma ya. Tapi masih ada kemauan menafkahi. Bukan terus, wis mah, aku wis gak duit-duit lagi, ma. Wis ma. Apalagi terus mangkir, punya penghasilan tapi tidak menafkahi istri, itu jelas tidak benar sudah. Maka dalam hal ini, walaupun sempit, perintah Al-Qur'annya tetap berusaha menafkahi walaupun semampunya. Dan istri dilarang menuntut suami di luar kemampuannya. Nah, Allah janji dalam ayat itu, kalau seorang suami mau berjuang menafkahi istrinya, Allah janji, apa janjinya? Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan. Dalam konteks nafkah ya, bukan ma'al usri yusra, bukan. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Bukan yang ma'al usri yusra, bukan. Jadi maka Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu, bukan bersama, setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan. Jadi sekarang tidak apa-apa, rodok seret-seret TTS gak apa-apa, bismillah. Nafkahi anak istri. Nanti akan ada masa di mana insya Allah keadaannya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, makanya saya ulang, ini ayat dipakai dalil bahwa di antara kewajiban suami adalah menafkahi istrinya. Faqad dallatil ayat, dan sungguh telah menunjukkan apa ayat ini ala anna zauja, bahwa sungguhnya seorang suami wal mas'ulu an nafaqati, dia harus bertanggung jawab atau akan dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan nafaqah. Wa fi hadisi Jabirin, dan dalam hadisnya Jabir radhiyallahu anhu at-tawil yang panjang, inda Muslimin, menurut Imam Muslim, hadis milik Imam Muslim, bunyinya fattaqullaha fin nisa. Kata Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah berkaitan dengan wanita. Di antara yang Nabi pesan betul-betul menjelang wafatnya adalah sholat. Yang kedua tentang wanita. Nabi menjelang wafatnya mewanti-wanti betul
tentang apa? Salat diantaranya. Yang kedua tentang wanita diantaranya. Itu Nabi wanti-wanti betul itu. Makanya kita kalau baca beberapa dalil yang ada ya, kita akan tahu bahwa kemuliaan kita para suami ini, kemuliaannya diantaranya diukur dari bagaimana sikap kita kepada istri kita, kepada anak perempuan kita, kepada ibu kita, gitu. Bagaimana kita memperlakukan wanita itu menjadi tolak ukur kemuliaan kita. Dalam fikih sunnah saya sabri kita ada dikutip satu riwayat dari Ibnu Asakir rahimahullah, di mana dikatakan dalam riwayat itu, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang wanita kecuali laki-laki yang hina. Jadi kalau kita ingin tahu apakah kita ini laki-laki yang mulia atau laki-laki yang hina, itu diantara tolok ukurnya bagaimana sikap kita kalau suami kepada istrinya, kalau seorang ayah kepada anak perempuannya, kalau seorang anak kepada ibunya, dan kepada kaum wanita pada umumnya. Apakah dia memuliakan atau menghinakan? Dalam satu hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, Nabi bersabda, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian hai kaum lelaki adalah yang paling baik sikapnya kepada istrinya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik sikapku kepada istriku dibandingkan dengan kalian. Itu diantaranya ya. Tapi kadang istri itu nyebelin, Ustaz. Kalau kata pujangga Mesir itu, wanita itu tidak untuk dimengerti, tapi untuk dicintai. Ngaten nggih. Kalau jenengan berusaha mengerti wanita, gak paham-paham. Karena kalau kata Ibnu Katsir, wanita itu inkonsisten, tidak konsisten. Kalau kata Ibnu Katsir, nggak jelas, susah ditebak. Kalau kata Ibnu Katsir, yang ngomong Ibnu Katsir bukan saya, Ibnu Katsir. Susah ditebak kata beliau. Jadi wanita itu susah ditebak. Detik ini senang, tiba-tiba marah itu bisa perempuan itu. Cinta banget, tiba-tiba benci banget itu dia bisa. Susah kata Ibnu Katsir. Kalau laki-laki lebih nggak jelas lagi. Kalau perempuan nggak jelas, laki-laki lebih nggak jelas lagi. Pokoknya intinya dicintai saja. Kita itu kalau cinta kayak anak kita itu. Kalau kita cinta sama anak kita itu, mbok ngeselin ya kita seneng aja. Ngomong kita cinta. Ya, kalau ngeliat istri nyebelin itu, pandang dengan tatapan cinta. Ya begini-begini enak ngomongnya aja, kadang prakteknya ya sulit pakai dal. Makanya doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu. Pun lanjut. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, maka sungguhnya kalian telah mengambil mereka kaum wanita itu dengan amanah dari Allah. Ingat, istri itu amanah. Ingat, istri itu apa? Amanah. Jangan sampai kita khianat dalam menjaga amanah itu, karena itu dosa besar. Kalau dalam bahasa yang lain, sependek yang saya pahami, istri itu termasuk ayat-ayat Allah. Ar-Rum ayat 21 itu Pak Haji. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, hingga akhir ayat. Dan di antara ayat-ayat Allah adalah Allah ciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Berarti istri kita itu adalah ayat-ayat Allah. Maka hati-hati dengan ayat-ayat Allah. Kalau kita memuliakannya, kita akan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mengkhianatinya, menciderainya, menjatuhkan kehormatannya, merendahkannya, maka kita jatuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah kita di sisi Allah. Nauzubillahi min syarri dzalik. Allahu akbar. Makanya hati-hati. Makanya Nabi menyebut fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Hati-hati, cung, kamu telah mengambil para wanita itu dengan amanah dari Allah. Amanah yang dijaga, jangan disia-siakan.
Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan wanita itu dengan kalimat Allah. Kita dengan akad yang jelas, dengan kalimat dari Allah, akad yang jelas, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan. Orang tuanya mengatakan angkah tuka zawajtuka maktubatakal masuna bla 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 bla. Jadi ada akad di situ. Karena kita telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, yaitu akad ijab dan qabul. Walakum alaihinna alla yu'ti'na furushakum ahadan takrahunahu. Dan bagi kalian ada hak yang harus dipenuhi oleh istri. Dan bagi kalian ada kewajiban atas para istri gitu ya. Selagi para istri itu tidak memasukkan ke dalam kamar atau kasur kalian seseorang yang kalian tidak menyukainya. Maksudnya selagi istri itu tidak selingkuh, saya ulang, selagi istri itu tidak selingkuh dengan memasukkan laki-laki yang kita tidak sukai ke dalam kasurnya, ini istilahnya. Maksudnya naudzubillah zina dengan laki-laki lain, naudzubillah min syarri dzalik, selingkuh yang sampai zina, naudzubillah min syarri dzalik. Maka kewajiban suami kepada istri itu masih ada. Tapi kalau sudah melakukan hal itu, maka kewajiban suami tidak berlaku. Nah, yang ada adalah suami berkewajiban melakukan tindakan untuk mendidik istrinya dengan cara bagaimana? Fa in fa'alna dzalika fadribuhun. Kalau istrimu melakukan tindakan tadi itu, maka kata Nabi, pukul dia, tapi dengan dorban ghairu mubarrih, tapi dengan pukulan yang tidak melukai. Pukul tapi dengan pukulan yang tidak melukai. Jadi ambil tindakan mendidik lah. Jadi kalau para ulama mencontohkan dipukulnya itu pakai surban, misalnya dipukulnya pakai bantal, jangan dipukul pakai smackdown begini, jangan. Jadi nggak boleh. Jadi pukulan yang mendidik, maksudnya pukulan yang mendidik. Walahunna alaikum rizquhunna, dan bagi para istri itu dan wajib kalian memberikan nafkah kepada istri kalian itu. Walahunna alaikum rizquhunna, dan bagi para istri itu wajib atas kalian rizki mereka. Maksudnya apa? Suami wajib menafkahi istrinya. Wa kiswatuhunna, dan berikan pakaian mereka bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Yang patut ini ukurannya bagaimana, Ustadz? Kalau dalam mazhab Syafi'i, pengertian yang patut itu sesuai kemampuan suami. Tapi di mazhab yang lain sesuai dengan makomnya istri. Kalau sesuai kemampuan suami, ya mampunya beliin baju yang 200.000 ke bawah. Yang penting nutup aurat, atau daster. Yang penting nutup aurat, misalnya gitu, maafin. Sesuai kemampuan suami. Tapi ada pendapat lain dalam mazhab di luar mazhab Syafi'i, sesuai dengan makomnya istri. Kalau istri ini biasanya pakaiannya merek Sisesa, mbuh piro regane gak paham aku. Merek apa itu? Yang mahal-mahal itulah, saya nggak ngerti mereknya itu apa itu. Maka kewajiban suami membelikan sesuai dengan makomnya istri. Karena kalau istri itu pakai pakaian yang harganya 200.000 ke bawah itu gatal-gatal kulitnya, misalnya gitu. Maka kewajiban suami memenuhi sesuai dengan makomnya istri. Ini dalam pendapat di luar mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i sesuai kemampuan suami. Gimana sayang, aku mampunya beli yang merek ini ya diterima aja. Ya itu semampunya namanya. Berbicara cara yang ma'ruf. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasaitum ini tasamtum bih. Dan sungguh aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat setelahnya kalau kalian berpegang kepada sesuatu tersebut. Apa itu? Kitab Allah, yaitu kitab Allah, Al-Quran. Ya, jadi ini ya di antara dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama tentang wajibnya seorang suami untuk menafkahi istrinya. Wa minal ma'rufi ayut'imaha mimma yaqulu amsaluha minal ahli balad.
Jadi kalau disebut dengan ma'ruf itu dalam perihal memberi makan, seorang suami wajib memberi makan kepada istrinya dengan makanan yang patut seperti halnya penduduk negeri itu makan. Nah, masalahnya adalah kalau istrinya bukan penduduk negeri itu, nah berarti harus beri makan sesuai dengan makanan istrinya. Oh, istrinya orang Skotlandia dikasih makan ongol-ongol, ya nggak masuk. Istrinya orang Australia misalnya dikasih makan talas Bogor, ya nggak masuk. Apalagi dikasih wingkos, masuknya ya bangsane burger gitu. Opo sing apalah mereka, saya nggak ngerti itu. Roti-roti itu mungkin. Allahu Akbar. Ya kayak orang Indonesia pas musim haji tahun 2007 itu sempat heboh gara-gara cateringnya itu bermasalah. Saya masih ingat kata-kata kakak saya, Allahyarham, kata kakak saya, kakak ipar saya saat itu ngomong, sebenarnya makanan itu banyak, cuman roti. Nah, orang Indonesia itu kalau belum makan nasi itu belum makan. Nah, itu masalahnya. Katanya begitu. Allahu Akbar. Terus kemudian wayul bisuha mimma yalbasna, dan beri pakaian yang memang biasa mereka pakai. Jadi memang dia biasanya pakai pakaian apa, kita kasihkan sesuai dengan ketentuan syariat tentunya, yaitu yang menutup aurat. Itu seperti itu. Pun lanjut. Wahiyya muqaddaratun, dan adapun nafkah untuk istri ini kadarnya dikira-kirakan. Kira-kira ini ukurannya ya. Fa in kana zauju musiron famuddani min ghalibi qutiha. Maka apabila seorang suami itu adalah orang-orang yang berkecukupan, maka paling enggak untuk makannya istri, ini makannya istri, itu sehari diberi 2 mud. Mud itu apa? Mud itu ukuran kira-kira 6 ons atau 7 ons. Berarti minimal untuk makannya istri, kalau suami berkecukupan, minimal ya 2 liter beras sehari. Min ghalibi qutiha, dari kebiasaan di mana dia makan. Dia makannya apa biasanya? Kalau repotnya itu kalau makannya biasanya pagi makan apuket, nah itu repot, repot itu. Terus siangnya makan, ya itulah. Allahu Akbar. Pokoknya makan sesuai dengan makanan yang biasanya dia makan. Karena ibu-ibu sekarang makannya aneh-aneh, saya lihat itu. Di postingan statusnya itu macam-macam. Si cepret pagi ini telur, apuket sama apa sayuran apa gitu. Nanti siangnya wortel gitu. Nah, sesekali baru ada postingan rawon. Rawon itu kadang sepekan sekali atau sepekan 2 kali. Sate Padang, wah itu ada. Postingannya ibu-ibu itu aneh-aneh. Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh istri itulah kalau bahasa kita. Ai min ghalibi ma yaqtatu bi amsaluha. Yes, umumnya makanan yang dimakan oleh orang setempat atau istri itu. Ya kalau dia orang Indonesia yang makan nasi dan serupa dengan itu. Di suku bangsa tertentu mungkin makan sagu, mungkin makan gandum, mungkin makan roti, mungkin makan kurma, disesuaikan. Ini untuk makannya aja, belum lauknya ini ya. Ini baru makannya, belum lauknya, belum pakaiannya, belum tempat tinggalnya. Karena secara prinsip kebutuhan seorang istri itu paling enggak 3, makan, pakaian, dan tempat tinggal. Makan lengkap dengan minum dan lauknya tentunya, tempat tinggal yang layak, kemudian yang ketiga adalah pakaiannya. Itu yang pokok, yang melekat menjadi kebutuhan pokok dari seorang istri. Wajibu dan wajib minal udumi lauknya, wal kiswati dan pakaian, majarot bihi al-adatu, sebagaimana kebiasaan orang setempat lah. Jadi lauknya juga disiapkan. Ya tentu saya ulang, berdasarkan ke lapangan suami. Itu seperti itu. Kalau suami lapang ya kasih lauk yang nyaman lah untuk istri itu. Itu seperti itu. Dan ini hanya untuk istri ya, bukan dalam konteks uang belanja untuk suami, belum masuk ini. Ini baru untuk istri saja. Walaupun nanti sebenarnya ketentuan ini konteksnya kalau enggak tinggal serumah ini Pak Haji. Tapi kalau tinggal serumah enggak berlaku ketentuan ini.
Karena ada suami istri itu yang tinggalnya nggak serumah, ada. Hal ini yang kalau serumah nggak berlaku ketentuan ini nanti. Yang berlaku adalah ketentuan ma'ruf, patutnya lah, sepatutnya bagaimana lah, baiknya bagaimana itu. Wa in kana mu'siron, dan apabila suami tadi dalam keadaan miskin, famuddun, maka 1 mud. Untuk makannya cukup beras 1 liter sehari. Min ghalibi qutil balad, menurut umumnya makanan pokok satu negeri. Wa ma ya'tadimu bihi al-mu'siruna wa yaksunahu, dan lauknya sesuai dengan kemampuan orang-orang yang tidak mampu pada umumnya, termasuk pakaiannya ya semampunya menurut kemampuan orang-orang yang tidak mampu pada umumnya. Wa in kana mutawassiton, dan apabila suami tadi tengah-tengah, enggak kaya juga enggak miskin, famuddun wa nisfun, 1,5 liter, berarti 1,5 liter. Minal utum wa minal utumi wal kiswati al wasatu, yaitu, dan jangan lupa memberikan lauk dan pakaian sebagaimana orang-orang pertengahan memberikan lauk dan pakaiannya. Ini yang dipakai dalil oleh para ulama dalam hal ini adalah firman Allah dalam Al-Quran di surat Tolak. Karena menjelang Isya ini, khawatirnya Isya dan banyak pertanyaan mungkin. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Sebelum pertanyaan saya ingin tambahkan lagi ya. Ini biar nanti di pertemuan yang akan datang kita sudah bahas di bab tentang hadonah ya. Jadi dalam pembahasan di kitab ini dibahas juga kalau istri butuh pembantu, wajib bagi suami memberikan pembantu pada istrinya. Dan kalau suami tidak mau dan atau tidak mampu menafkahi istrinya, istri berhak untuk mengajukan cerai gugat ke pengadilan. Dan kalau suami tidak kunjung mau menceraikan, maka pengadilan bisa menceraikan secara paksa kalau memang suami tidak mau dan atau tidak mampu menafkahi istrinya. Itu kalau istrinya nggak terima. Tapi ada istri yang terima, itu juga ada. Jadi nanti kalau saya cerai yang mau sama saya siapa? Ada yang begitu, ada. Nah, jadi ya silakan aja, itu kembali pada pilihan masing-masing karena itu hak bukan kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan Mas. Nggih, monggo Pak Haji. Kewajiban Nggih. mencari nafkah wajib. Akan syarat itu juga wajib. Jadi ada yang berdalil untuk mencari nafkah ini lagi enak-enaknya waktu sholat datang, maka boleh ditinggalkan waktu sholat itu. Apakah itu masuk? Baik. Sebenarnya kan ada ayat yang berbunyi begini. Idza nudiya li sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', dan seterusnya itu. Apabila kalian dipanggil untuk sholat di hari Jumat, sholat Jumat, maka bergegaslah menuju ke sholat, ke masjid maksudnya, dan tinggalkanlah jual beli. Itu dengan jaminan wallahu khairur razikin, Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Ayat ini ada yang memahami khusus hanya untuk sholat Jumat saja. Tapi ada juga yang memahami tidak, ini berlaku untuk semua sholat. Makanya kalau dalam madhab Hambali, sependek yang saya pahami tapi ya, dalam madhab Hambali itu kalau ada adzan berkumandang, terus kemudian dan dia dekat dengan masjid itu, ya perintahnya sholat di masjid. Perintahnya sholat di masjid. Sehingga dulu Saudi itu, yang notabene madhabnya Hambali, itu dulu pernah ada satu kondisi di mana ada polisi namanya polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang nggak sholat itu dipaksa untuk sholat di masjid. Itu dulu. Kalau sekarang tetap begitu, cuman nggak ada polisinya. Udah gitu saya lihat beberapa kali itu, saya pas menuju Masjidil Haram, mereka bukannya sholat tapi kongko-kongko di dalam warungnya saya lihat itu. Kalau dulu ada polisinya itu, ada polisi amar ma'ruf nahi mungkar itu dulu. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak itu. Itu dulu Pak Haji. Nah, karena sependek yang saya pahami, di negara-negara yang menegakkan syariat Islam seperti Saudi dulu ya, tidak tahu kalau sekarang ya, itu enggak sholat berjamaah di masjid atau tidak, apalagi tidak sholat
fardu 5 waktu itu deliknya pidana, bukan perdata, ditangkap itu dulu Pak Haji. Itu kalau mbalelo itu ditangkap dulu. Itu seperti itu. Nah, bagi yang punya pemahaman seperti ini, tentu yang benar adalah mensegerakan sholat dan meninggalkan jual beli itu. Nah, bagi orang-orang yang memang punya keyakinan penuh, dia pasti lebih memilih untuk sholat daripada melayani jual beli tadi itu. Nah, dan saya ulang, ini dalam konteks di mana kalau kita punya usaha sendiri Pak Haji. Ini akan berbeda kasusnya kalau Anda kerja sama orang. Kalau Anda kerja sama orang, itu ada 2 ketentuan Pak Haji. Antara mensegerakan sholat atau menepati akad. Karena jenengan sudah teken kontrak itu, perjanjian akad untuk bekerja di situ dan tidak akan istirahat sebelum jam istirahat. Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang yang telah beriman, tepatilah akad-akad kalian. Nah, pilihannya 2, mensegerakan sholat atau menepati akad. Ada kaidah yang berbunyi begini kaidahnya. Idza jatama'al halal wal haram quddimal haram. Kalau bertemu antara perintah yang membolehkan atau yang menghalalkan dan yang mengharamkan, maka yang dikedepankan adalah yang mengharamkan. Menyalahi akad itu haram. Mensegerakan sholat itu memang perintah, tapi bisa dikalahkan dengan kalau kita meninggalkan akad. Maka tepati dulu akadnya. Banyak fatwa para ulama mengatakan kalau kerja sama orang udah selesaikan sampai jam istirahat baru sholat. Dan itu masih di awal waktu Pak Haji. Kalau Anda nggak nyaman ya keluar cari pekerjaan lain. Cari yang jam istirahatnya sesuai dengan waktu sholat. Ada. Saya itu ada jadwal kuliah zuhur di Indonesia Power. Di Indonesia Power itu jam istirahatnya Pak Haji itu sesuai dengan jam sholat. Kemarin saya ngisi kajian di perusahaan JST. JST itu juga sama katanya, jam istirahatnya itu ya jam sholat itu. Itu diantaranya. Jadi karyawan dikasih kesempatan sholat dengan leluasa. Jadi jam sholat, jam istirahat. Itu seperti itu. Tapi kan tidak semua perusahaan begitu kan. Nah, ya sudah, kalau Anda merasa nggak nyaman ya pindah. Kalau Anda merasa nggak ada masalah ya teruskan, nggak ada masalah. Dan itu pilihan yang memang dilema, mau gimana lagi? Pilihannya begitu. Maka tepatilah akad dalam hal ini. Saya kira itu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Sudah bunyi. Sampun. Sudah isya belum? Oh, belum. Monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Oh, enggak ada ya? Jelas semua ya? Kalau jelas semua saya baca lagi kalau gitu sampai isya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat, dan apabila ada seorang istri tadi mimman yukhdamu misluha fa alaihi ikhdamuha. Kalau istri tadi termasuk kategori istri yang butuh pembantu, maka wajib bagi suami untuk menyediakan pembantunya itu. Tentu kalau suaminya mampu. Kalau enggak mampu ya berarti musyawarah baik-baik gimana baiknya, itu seperti itu. Karena sekarang pembantu itu katanya agak sulit dan mahal juga katanya sekarang, atau jual mahal. Itu sekarang gitu. Wa in a'sara bi nafaqatiha falaha fashun nikah. Kalau seorang suami kesulitan menafkahi istrinya, istri punya hak, bukan harus ya, punya hak untuk mengajukan fasah pernikahannya. Boleh mengajukan agar pernikahannya diputus oleh hakim, boleh. Atau melalui khulu, cerai gugat juga boleh. Tapi ini hak, bukan kewajiban. Diambil boleh, enggak juga enggak apa-apa. Karena ada beberapa wanita yang tidak mau mengambil hak ini. Dia memilih bersabar, dan itu silahkan aja. Tapi ada yang memilih mengambil hak, silahkan juga enggak ada masalah. Itu pilihan. Pilihan pada masing-masing wanita itu. Wa kadzalika in asara bis-shadaqi qabla dukhul. Termasuk juga seandainya suami kesulitan memberikan mahar sebelum dukhul. Maka ketika seorang suami belum membayar maharnya, maka seorang istri berhak menolak diajak untuk bersenggama dengan suaminya. Karena ini merupakan konsekuensi hak dan kewajiban. Dalam catatan kaki di sini disebutkan, apabila ada seorang suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka kalau istrinya tidak terima, istrinya berhak mengajukan fasah atas pernikahannya. Kalau suaminya tidak mau menceraikan istrinya dengan
baik-baik, maka hakim berhak untuk mengambil paksa, menceraikan secara paksa pernikahan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.